Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 dari kelas 8A, 8B, dan 8C. Untuk khusus hari ini, pembelajaran matematika 8A, 8B bersama Pak Arfi karena Pak Isgerta sedang ada kegiatan lain. Nah, silahkan sebelum pembahasan ini dimulai, silahkan anak-anak yang belum presensi, jangan lupa presensi terlebih dahulu di link yang sudah Pak Arfi persiapkan. Kemudian silahkan dipersiapkan buku paket, buku tulis, alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa semoga apa yang dipelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa melekat di pikiran anak-anak sampai kapanpun. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, kemarin anak-anak sudah mendownload tentang materi pola bilangan, barisan bilangan, dan deret bilangan. Nah, untuk hari ini Pak Arfi akan membahas tentang pola bilangan, barisan bilangan, dan deret bilangan. Sebelumnya perhatikan gambar barisan yang ada di layar anak-anak semua. Dari gambar tersebut terlihat sebuah barisan, di mana barisan itu dia dari sebelah kiri dimulai yang paling rendah sampai paling tinggi. Nah, kebalikannya dengan gambar yang satunya, di situ sebuah barisan dimulai dari kiri ke kanan, barisannya dari tinggi ke paling rendah. Nah, untuk pola bilangan, barisan bilangan, dan deret bilangan. Perhatikan pola noktah berikut. Yang pertama, noktahnya jumlahnya 1. Kemudian setelah 1, noktahnya ada 7. Nah, setelah 7 ada berapa? Silahkan dihitung. Ya, betul, 19. Berarti kalian menghitungnya benar. Nah, setelah 19, silahkan nanti anak-anak tentukan noktahnya ada berapa. Begitu pula untuk gambar yang satunya. Di situ ada gambar segitiga. Setelah segitiga ada segi 4. Setelah segi 4 ada segi 5. Kemudian ada segi 6. Pastinya setelah itu adalah segi 7 dan segi 8. Nah, itu membentuk sebuah pola. Sekarang anak-anak perhatikan gambar pita yang diberi warna, kemudian warna itu ada nomornya. Di mana pada pita itu ada warna merah, kemudian putih, kemudian merah lagi, putih lagi, dan seterusnya. Polanya tetap seperti itu. Di mana kalau merah adalah bilangannya genap, dan untuk yang putih bilangannya ganjil. Jadi nanti kalau di situ bilangannya genap pasti warnanya merah. Kalau bilangannya ganjil pasti warnanya putih pada pita tersebut. Sebagai contoh, pada bilangan 234, nah 234 itu ganjil apa genap? Iya, genap. Karena genap pastinya warnanya adalah merah. Nah, tentunya anak-anak pasti bisa menjawab pada bilangan 1233 karena itu adalah bilangan ganjil yang tidak habis dibagi 2, maka nanti di bilangan 1233 pasti warnanya putih. Kemudian untuk pita yang diberi warna ada 3, yaitu merah, putih, biru. Nah, untuk 0 warnanya merah, 1 warnanya putih, biru
untuk 2 warnanya biru. Nah, jika Hasan bertanya kepada Ali tentang warna pada bilangan ke 2345, dapatkah anak-anak membantu Ali untuk menjawabnya? Nah, anak-anak bisa mengurutkan warna tersebut hingga ketemu pada bilangan 2345. Namun, ketika menderet seperti itu, tentunya cara tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu, supaya lebih efektif, kita selesaikan dengan cara melihat polanya saja. Nah, perhatikan tabel berikut. Untuk warna merah, itu dimulai dari bilangan 0, 3, 6, dan seterusnya sampai 18. Untuk putih dimulai dari 1, 4, 7, dan seterusnya sampai 16 untuk gambar tersebut. Kemudian biru dimulai dari 2, 5, 8, dan seterusnya sampai 17. Nah, warna merah ternyata bilangannya itu habis dibagi 3. Jadi kalau habis dibagi 3 tanpa sisa atau sisanya 0, itu nanti warnanya merah. Untuk warna putih bersisa 1 jika dibagi dengan 3. Kemudian untuk warna biru bersisa 2 jika dibagi dengan 3. Kita lanjutkan ya untuk ayo anak-anak kita berlatih. Nah, nomor 1, tentukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 315. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, anak-anak bisa dengan cara 315 itu dibagi dengan 3, karena di situ disebutkan ada 3 bilangan ganjil yang berurutan. Jadi, 315 dibagi 3 hasilnya 105. Angka 105 itu menjadi senter atau angka di tengah untuk bilangan jawabannya. Sisanya di sebelah kiri kita kurangi 2 dan di sebelah kanannya kita tambah 2. Jadilah seperti di bawah ini urutan bilangannya. 105 dikurangi 2, kemudian 105 itu di tengahnya, dan 105 ditambah 2. Jadi hasilnya 103, 105, dan 107. Sehingga jawaban dari soal tersebut, 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 315 adalah 103, 105, dan 107. Ketika kita jumlahkan hasilnya pas 315. Nah, hal yang sama bisa kalian lakukan untuk soal 3 bilangan genap yang jumlahnya 306. Untuk pola yang selanjutnya, jika angka pada bilangan 4, 7, 1, 8, 9, 7, 6, 3, 2, 4, 7, 1, 8, 9, 7, 6, 3, 2, 4, 7 diteruskan dengan pola bilangan yang sama, tentukan yang pertama angka ke-246 dan yang kedua angka ke-3452. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, anak-anak harus melihat pola bilangannya akan berulang sampai urutan ke-9 dan akan berulang terus seperti itu. Nah, silahkan diperhatikan di dalam tabel Pak Arfi sudah membuatnya. Pola bilangannya akan seperti itu. Setelah urutan ke-9 akan berulang lagi. Maka pada urutan angka ke-246 tinggal kita bagi dengan 9. Hasilnya adalah 27 sisa 3. Dari pembagian 246 dibagi 9, itu hasilnya 27, sisanya 3. Nah, sisa 3 di situ menunjukkan urutan angka pada pola tersebut. Jadi sisanya itu adalah urutan angkanya. Sehingga pada angka ke-246, karena sisa 3 akan berhenti di angka 1. Nah, untuk soal nomor 2, yaitu angka ke-3452, silakan anak-anak kerjakan pada buku tulis kalian. Silakan ditulis, nanti dikerjakan setelah Pak Arfi menerangkan power slide-nya ini. Kemudian untuk pola bilangan.
Nah, pola bilangan dapat diartikan sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Beberapa pola bilangan yang sering kita gunakan, yang pertama pola bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, urutan bilangan ke n dari suatu bilangan ganjil adalah n sama dengan 1 untuk ke 1, urutan ke 1, maka 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Untuk n sama dengan 2, urutan kedua, 2 kali 2, 4, dikurangi 1, 3. Dan untuk n sama dengan 3, urutan ketiga, 2 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Dan untuk n sama dengan 4, urutan keempat, 2 kali 4 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, untuk n sama dengan n, urutan ke n-nya 2 dikali n dikurangi 1. Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk mencari urutan suku ke n pada pola bilangan ganjil, yaitu UN sama dengan 2n dikurangi 1. Selanjutnya, untuk pola bilangan genap. Pada pola bilangan genap hampir sama dengan pola bilangan ganjil. Nah, pada pola bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Urutan bilangan ke n dari suatu bilangan ganjil adalah n sama dengan 1, urutan ke 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk n sama dengan 2, urutan kedua, 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan untuk n sama dengan 3, urutan ketiga, 2 kali 3 sama dengan 6. Untuk n sama dengan 4, urutan keempat, 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan untuk n sama dengan n, urutan ke n, maka 2 kali n sama dengan 2n. Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk mencari urutan suku ke n atau UN pada pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2 dikali n. Nah, kita lanjutkan lagi untuk pola bilangan segitiga Pascal dan contoh penggunaannya. Nah, anak-anak sudah tahu tentang segitiga Pascal. Segitiga Pascal seperti ini, silakan diperhatikan. Itu hasilnya 1, kemudian 2, 4, 8, 16, 32, 64 itu adalah jumlahnya. Jadi ketika 1 ditambah 1, 2, 1 ditambah 2 tambah 1, 4. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8, dan seterusnya sampai pola yang selanjutnya. Untuk pola bilangan pada segitiga Pascal diperoleh dari cara menambah dua bilangan di atasnya. Contohnya itu 1 ditambah 1 ketemu 2 di bawahnya. Kemudian 1 ditambah 2 ketemu 3. Kemudian 1 ditambah 3 ketemu 4, 3 ditambah 3 ketemu 6, kemudian 4 ditambah 6, 10, 10 ditambah 5, 15, dan seterusnya polanya seperti itu terus. Nah, contoh-contoh penggunaan segitiga Pascal, misalkan diketahui himpunan A beranggotakan K, L, M, N, tentukanlah A banyaknya semua himpunan bagiannya, yang B banyaknya himpunan bagiannya yang beranggotakan dua buah huruf. Nah, jawabannya banyaknya himpunan A atau NA sama dengan 4. Maka banyak himpunan bagiannya, silakan anak-anak lihat untuk segitiga Pascal di baris paling nomor 5. Jadi 2 pangkat 4 itu sama dengan 1, tambah 4, tambah 6, tambah 4, tambah 1, hasilnya ada 16. Jadi semuanya himpunan bagian dari A ada 16, yaitu seperti pada tabel berikut. Nah, jangan lupa untuk himpunan kosong tetap dihitung. Jadi, kalau himpunannya terdiri dari satu buah huruf, ada K, ada L, ada M, ada N, ada 4. Kemudian terdiri dari dua huruf, ada KL, KM, KN, LM, LN, MN, itu ada 6. Kemudian untuk yang 3 huruf, ada KLM,
KLN, KMN, LMN. Itu ada 4. Kemudian yang terakhir ada 4 huruf, yaitu KLMN. Jadi jumlah himpunan bagiannya ada 16. Kemudian yang B, banyaknya himpunan bagian yang beranggotakan 2 buah huruf. Silahkan dilihat dari tabel itu, yang 2 buah huruf ada berapa? Ya, betul sekali. Ada 6. Jadi jawabannya banyak himpunan bagian yang beranggotakan 2 buah huruf, ada 6 himpunan. Kemudian selanjutnya ada pola bilangan persegi. Persegi itu dimulai dari 1, 4, 9, 16. Perhatikan gambar noktahnya. Nah, itu ada polanya dimulai dari 1, 4, 9, 16. Kemudian setelah 16 ada 25. Pastinya anak-anak tahu bilangan 1, 4, 9, 16 itu bilangan kuadrat. Nah, pola bilangan persegi diperoleh dengan mengkuadratkan bilangan asli secara berurutan, yaitu 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Hasilnya 1, 4, 9, 16. Maka bilangan persegi disebut juga bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Maka rumus suku ke N atau UN sama dengan N pangkat 2 atau N kuadrat. Kemudian setelah pola bilangan persegi, ada pola bilangan persegi panjang. Nah, perhatikan pola bilangan persegi panjang ternyata dimulai dari noktah jumlahnya 2, kalau 3 itu 6, kemudian 12, 20, 30, 42, dan seterusnya. Nah, pada pola bilangan persegi panjang ini diperoleh dengan cara apa? Cara mengalihkan, yaitu 1 kali 2, 2 kali 3, bertingkat 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6, 6 kali 7. Hasilnya 2, 6, 12, 20, 30, 42, dan seterusnya. Nah, untuk rumus dari pola bilangan persegi panjang atau suku ke N, UN sama dengan N, buka kurung, N ditambah 1. Nah, untuk pola bilangan segitiga sekarang. Nah, itu hampir sama dengan pola bilangan persegi panjang. Ada keterkaitan antara pola bilangan persegi panjang dengan pola bilangan segitiga. Perhatikan noktahnya dimulai dari 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Nah, pola bilangan segitiga diperoleh dengan cara, perhatikan, 1, 1 ditambah 2, 1 tambah 2 tambah 3, dia akan bertambah terus. Ya. Terus apa rumusnya untuk mencari suku ke N? Nah, rumus suku ke N ada hubungannya dengan persegi panjang, yaitu tinggal dibagi 2. Maka UN atau suku ke N sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, untuk tugas anak-anak, silahkan dicatat di buku tulis ya. Tentukan bilangan segitiga ya, yang ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10 berapa. Nah, itulah pola-pola bilangan. Kemudian kita sudah masuk ke hal yang khusus, yaitu barisan bilangan. Nah, apa sih barisan bilangan itu? Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola atau aturan tertentu. Nah, jadi kalau barisan bilangan ini ada aturannya, polanya. Dia akan diatur oleh pola tertentu. Contoh barisan bilangan, ada yang pertama 2, 4, 6, 8. Dia diatur. Nah, aturannya apa? Nah, dari 2 ke 4 pasti ditambah 2. Dari 4 ke 6 juga ditambah 2. Jadi di sana ada penambahan 2 terus menerus. Kemudian yang kedua 3, 8, 13, 18. Nah, di sini penambahannya ditambah 5. Kalau yang ketiga 10, 7, 4, 1 itu adalah penambahannya dengan negatif 3 atau sama halnya 10 dikurangi 3.
Kemudian yang ini 4, 5, 7, 10, 14. Nah, itu silakan diamati pola bilangannya ya. Ini adalah ke barisan bilangan, ada hubungannya dengan pola bilangan yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian barisan bilangan yang membentuk barisan disebut suku. Misalnya pada barisan 3, 8, 13, 18, suku pertamanya atau ditulisnya suku ke-1 atau U1 atau A itu sama dengan 3. Jadi paling awal ya, itu U1 atau A nanti. Kemudian suku kedua atau ditulisnya U2 adalah 8. Suku ketiga atau U3 sama dengan 13 dan seterusnya. Nah, pada setiap barisan bilangan, bilangan ke N sama dengan suku ke N atau ditulis UN. Nah, untuk di pelajaran matematika ini kita akan membahas dua jenis barisan bilangan, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, geometri itu hanya sekedar untuk tambahan anak-anak biar nanti ketika di SMA anak-anak paling tidak sudah tahu tentang barisan geometri dan bedanya dengan barisan aritmatika. Karena untuk barisan geometri dan garis geometri nanti akan diperdalam lebih banyak lagi ketika anak-anak sudah belajar di SMA. Jadi di SMP ini hanya tambahan saja. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola penambahan bilangan tetap pada satu suku untuk mendapatkan suku berikutnya. Nah, penambahan tetap ini boleh penambahan positif maupun penambahan dengan negatif. Contoh, barisan aritmatika 1, 6, 11, 16, 21. Nah, penambahannya itu selalu ditambah dengan 5 untuk mendapatkan bilangan berikutnya. Kemudian 2, 7, 5, 3, 1, negatif 1. Nah, penambahannya selalu ditambah negatif 2 atau sama saja 7 dikurangi 2 ketemu 5, 5 dikurangi 2 ketemu 3, 3 dikurangi 1 ketemu 1, 1 dikurangi 2 ketemu min 1, min 1 dikurangi 2 ketemu min 3, dan seterusnya. Nah, untuk pola selanjutnya yaitu 2, 4, 6, 8. Penambahnya tetap yaitu ditambah dengan 2 dan seterusnya. Nah, disinilah anak-anak akan belajar tentang barisan aritmatika yaitu tentang penambahan. Di sana ada cirinya. Penambahannya selalu tetap, boleh ditambah dengan positif maupun ditambah dengan bilangan negatif. Kemudian barisan bilangan yang bukan barisan aritmatika. Contohnya 1, 4, 9, 6. Nah, di sana kan bukan penambahan, tapi itu adalah bilangan kuadrat. Kemudian ada 1, 3, 6, 10. Kalau 1 ke 3 kan ditambah 2. 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4. Dia kan tidak tetap tapi bertingkat. Nah, itu bukan pola bilangan tingkat, bukan barisan bilangan aritmatika. Kemudian yang selanjutnya 1, 2, 4, 8, 16. Itu juga sama, yaitu bukan barisan aritmatika. Nah, untuk contoh pertama diketahui barisan aritmatika yaitu suku pertamanya 2, kemudian 34, 42. Ternyata 34 itu adalah suku kelima dan 42 adalah suku ke-6. Tentukanlah bilangan penambah tetap barisan itu atau mencari bedanya. Kemudian lengkapi barisan tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat. Boleh menggunakan cara yang pertama, yaitu 34 adalah suku kelima. Maka 34 dikurangi 2, dibagi 5 itu adalah urutan suku, dikurangi 1 urutan suku pertama, yaitu ketemu 32/4, atau bedanya ketemu 8. Atau boleh juga dengan cara 42 suku terakhir dikurangi 34, juga sama ketemunya 8. Atau boleh juga menggunakan 42 dikurangi 2 dibagi 6 dikurangi 1 sama 40/5 juga ketemu 8. Nah, untuk yang B 2, 10, 18, 26, 34, 42. Itu silahkan dikerjakan nanti di buku tulis. Kemudian contoh kedua,
Diketahui barisan aritmatika yaitu A, 9, 13, 17, K. Tentukan nilai A dan K. Silahkan anak-anak lihat. Dari 9 ke 13 itu ditambah berapa? Ya, ditambah 4. Sama saja 13 ke 17 juga ditambah 4. Jadi kita bisa menjawab penambahan tetapnya berapa? 13 dikurangi 9 sama dengan 4 boleh. 17 dikurangi 13 ketemu 9 juga boleh. Maka bilangan pertamanya A-nya adalah 9 dikurangi 4 ketemu 5. Suku pertamanya ketemu 5 dan untuk suku terakhir atau K ketemu 17 ditambah 4 21. Untuk contoh ketiga, diketahui barisan aritmatika bilangan pertamanya sama dengan A, penambahan tetapnya sama dengan B. Jika A-nya 10 dan B-nya 7, tuliskanlah barisan tersebut sampai bilangan ke-5. Contoh, bilangan pertama atau U1 atau A-nya 10, penambah tetap atau B-nya 7, barisan bilangan sampai bilangan ke-5, yaitu 10 ditambah 7, 17, 17 ditambah 7, 24, 24 ditambah 7, 31, 31 ditambah 7, ketemu 38. Yaitu suku pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga ketemulah pada suku kelima adalah 38. Nah, untuk catatan anak-anak, pada barisan aritmatika, bilangan pertama disebut suku ke-1 atau U1 atau disimbolkan dengan A. Untuk bilangan kedua, itu suku kedua sama dengan U2, bilangan ketiga, suku ketiga sama dengan U3, dan seterusnya. Nah, penambah tetap pada barisan aritmatika itu disebut beda, atau disimbolkan dengan huruf B. Nah, untuk cara cepat menentukan beda atau bilangan penambah tetap pada barisan aritmatika, bisa beda sama dengan B, suku ke P dikurangi suku ke Q. Ya, atau suku terakhir dikurangi suku pertama atau suku terakhir dikurangi sebelahnya per P min Q, yaitu urutan sukunya. Itu untuk barisan aritmatika. Nah, untuk contoh yang lain pada barisan aritmatika diketahui U1 atau A-nya sama dengan 2 dan U7 sama dengan 62. Tentukan bedanya, tentukan barisan bilangan itu. Nah, dengan cara yang sama, yaitu beda sama dengan B yang diketahui adalah U7, maka U7 dikurangi U1 per 7 dikurangi 1 adalah urutan sukunya. Maka ketemu 62 dikurangi 2 per 6 sama dengan 60 per 6, ketemu bedanya adalah 10. Maka barisan aritmatika itu adalah karena U1-nya 2 ditambah 10 12, 12 tambah 10 22, 22 ditambah 10 32 dan seterusnya. Kemudian untuk menentukan rumus suku N barisan aritmatika, diketahui suatu barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, 11. Tentukanlah suku ke-6, suku ke-10, suku ke-271. Nah, untuk menjawab suku tersebut, maka U6 sama dengan 13, U10 sama dengan 21, U271 sama dengan titik-titik. Ya. Jika kita menjawab pertanyaan C dengan cara menjawab soal A dan B, maka kita harus melengkapi barisan itu sampai ke 271. Untuk soal C, kita dapat menjawabkan dengan cara mudah, yaitu dengan menggunakan suatu rumus. Rumus yang bagaimanakah rumus tersebut? Nah, kita lihat. Nah, ini penyelesaian dari barisan aritmatika tersebut. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari U1 sama dengan 3, bedanya sama dengan 2, maka U1 sama dengan 3, sama dengan 3 ditambah 0. Kalau kita mencari rumusnya ya, U2 sama dengan 5, dapatnya dari 3 tambah 2, kemudian U3 sama dengan 7 sama dengan 3 ditambah 2 tambah 2, U4 9 sama dengan 3 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya, sehingga anak-anak dapat menemukan rumus. Ternyata U1 itu sama dengan U1 ditambah 0. Kalau U2 sama dengan
U1 ditambah B. U3 sama dengan U1 ditambah 2B, jadi itu akan berkurang bedanya sesuai dengan urutan sukunya. Kalau nanti U10 berarti A atau U1 ditambah 9B. Nah, untuk kesimpulan barisan bilangan aritmatika dengan suku ke-1 U1, bedanya sama dengan B dan suku ke N sama dengan UN sama dengan suku ke N, maka untuk menentukan suku keberapa dapat dengan mudah menggunakan rumus, yaitu UN sama dengan U1 atau A ditambah N-1 dikali B. Sehingga untuk menjawab soal suku ke-271, anak-anak bisa dengan cara U1 ditambah N-1 dikali B, yaitu U1-nya 3, ditambah N-1, N-nya 271 dikurangi 1, bedanya adalah 2 dikali 2. Jadi, ketemulah 3 ditambah 270 dikali 2. Tinggal anak-anak menjumlahkannya. Bentuk umum barisan aritmatika adalah U1, U2, itu sudah dibahas tadi, yaitu U1 sama dengan A, kalau U2 itu A ditambah B, kalau U3 A ditambah 2B, U4 A ditambah 3B, dan akan berkurang bedanya sesuai dengan urutan sukunya. Maka ketika ditanya suku ke-100 sama dengan A ditambah 99B, dengan catatan A suku ke-1 sama dengan U1, B itu beda atau menambah tetap. Nah, ini berlaku untuk barisan aritmatika, yaitu penambahannya selalu tetap. UN atau suku ke N, di mana N dapat diganti dengan bilangan asli sesuai dengan keperluannya. Contohnya, diketahui pada barisan aritmatika bedanya sama dengan 7 dan U1 sama dengan A sama dengan 34. Tentukan suku ke-21. Nah, anak-anak, mulai kita akan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi, yaitu pertama B-nya 7, A-nya 34, ditanya U21. Ayo, masih ingat kan? Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1. Tinggal kita substitusi, A-nya 34, N-nya 21, B-nya 7. Maka ketemulah 34 ditambah 20 kali 7 sama dengan 34 ditambah 140. Ketemulah 174. Untuk yang kedua, diketahui barisan aritmatika dengan U9 sama dengan U1 ditambah 28. Tentukan bedanya. Nah, U9-nya segitu, bedanya belum tahu. Nah, kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Maka U9 ketemulah U1 ditambah 9-1 kali B. U9 sama dengan U1 ditambah 8B. Menurut soal, U9 adalah U1 ditambah 28. Nah, maka U9 menurut rumus adalah U1 ditambah 8B. Maka bisa kita menggunakan persamaan, yaitu U1 ditambah 8B sama dengan U1 ditambah 28B. Nah, di situ bedanya bisa kita lihat. 8B sama dengan 28, maka B-nya 28 dibagi 8, ketemu 3,5 atau. Kemudian contoh ketiga, suatu barisan aritmatika diketahui U8-nya 38 dan U20 sama dengan 2. Nah, tentukan bedanya sama suku pertama. Nah, kita juga menggunakan apa yang sudah kita pelajari tadi, di mana B sama dengan UP dikurangi UQ per P min Q. Misalkan UP-nya adalah U20, ya, maka U20 dikurangi U8 per 20 dikurangi 8 sama dengan 2 dikurangi 38 per 20 dikurangi 8. Maka B-nya ketemu min 36 dibagi 12. Bedanya ketemu negatif 3. Maka kita bisa menjawab U1, ya, UN sama dengan U1 plus N-1 kali B. Maka U8-nya yaitu U1 ditambah 8 min 1 dikurangi 3. Maka 38 jadi U1 ditambah 7 kali min 3. Kemudian ketemulah 38 dikurangi ditambah 21 sama dengan U1. Maka U1 ketemu 56.
Kemudian rumus UN suatu barisan aritmatika, dari contoh-contoh soal yang sudah anak-anak pelajari, maka UN sama dengan U1 atau A ditambah N-1 kali B. Dapat diturunkan rumus yang lebih singkat sesuai dengan barisan aritmatika yang diberikan. Jadi untuk contoh diketahui barisan aritmatikanya 1, 4, 7, 10. Rumus UN barisan tersebut. Kemudian suku ke-25. Nah, perhatikan pembahasannya. UN sama dengan U1 ditambah N-1 kali B. Dari barisan aritmatika, U1-nya adalah A-nya 1. Kemudian kita mencari bedanya, yaitu B, UP dikurangi UQ. Misal kita mengambil U4 dikurangi U2, maka dibagi 4 dikurangi 2, yaitu 10 dikurangi 4 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Maka suku ke N sama dengan 1 ditambah N-1 kali 3. Nah, ini ya. Kemudian ketemulah rumus suku ke N-nya, yaitu 3N dikurangi 2. Nah, itu bisa menemukan rumus yang lebih singkat lagi. Jadi rumus UN yang lebih singkat untuk barisan itu, khusus untuk barisan itu ya, ini tidak berlaku untuk umum. Kalau umum tetap menggunakan UN sama dengan U1 ditambah N-1 kali B. Tapi khusus untuk barisan ini, kita bisa menggunakan rumus yang lebih singkat lagi, yaitu UN sama dengan 3N dikurangi 2. Cara pertama, untuk UN sama dengan 3N-2, maka kita bisa menjawab suku ke-25, tinggal kita substitusikan, yaitu 3 dikali N, N-nya 25, dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 75 dikurangi 2, ketemu suku ke-25-nya adalah 73. Kemudian cara kedua, itu cara pertama ya, menggunakan rumus cepatnya. Kemudian kita menggunakan rumus umumnya. UN sama dengan A plus N-1 kali B, yaitu U25, maka 1 ditambah 25 kurangi 1 kali 3, sama dengan 1 ditambah 24 kali 3, yaitu 1 ditambah 72, ketemunya juga sama, 73. Jadi suku ke-25 ketemu hasilnya 73. Jadi menggunakan cara cepat maupun cara umum, pasti hasilnya sama. Nah, matematika itu boleh anak-anak menggunakan cara-cara, yang penting itu adalah caranya benar. Matematika itu 1000 jalan untuk menemukan hasil. Tidak hanya satu cara, harus itu saja, tidak. Kemudian untuk catatan, perhatikan bahwa rumus suku ke N sama dengan U1 atau A ditambah N-1 kali B berlaku untuk semua barisan aritmatika. Nah, perlu diingat sekali lagi, untuk barisan aritmatika itu yang kita lihat apa bedanya atau selisihnya selalu tetap dan sama. Ya. Sedangkan rumus UN sama dengan 3N-2 hanya berlaku khusus untuk barisan 1, 4, 7, dan 10. Nah, setiap barisan aritmatika dapat dibuat rumus singkatnya dengan menggunakan rumus umumnya, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N-1 kali B. Gitu. Kemudian untuk suatu barisan aritmatika, yaitu U1 sama dengan 5 dan U9 sama dengan 61, rumus UN. Rumus umumnya UN sama dengan U1 ditambah N-1 kali B. Maka B-nya ketemu U9 dikurangi U1 per 9 min 1, yaitu ketemu hasilnya 7. Maka UN sama dengan 5 ditambah N min 1 kali 7. Hasilnya 5 plus 7N min 7. UN sama dengan 7N min 2. Itu rumus lebih cepatnya. Kalau menggunakan rumus umum, nanti pun hasilnya akan sama, yaitu U1 ditambah N min 1 kali B, itu untuk umum, maka U1 atau A-nya 5 ditambah 10 kurangi 1 kali 7 sama dengan 5 ditambah 9 kali 7 ketemu 68. Begitu pula anak-anak menggunakan rumus yang satunya yang kalian temukan, yaitu UN sama dengan 7N min 2 atau suku ke 10, 7 kali 10 70 dikurangi 2 juga sama, ketemunya 68. Kemudian diketahui barisan aritmatika dengan rumus suku ke N sama dengan 6N plus 1. Tentukanlah bedanya U1-nya dan suku ke-19. Nah, mari kita jawab bareng-bareng. Di mana UN
rumusnya sudah ada 6N plus 1, maka bedanya di situ bedanya adalah sama dengan 6. Kemudian U1 yaitu 6 kali 1 plus 1 sama dengan 7. Kemudian kalau U19 6 dikali 19 ditambah 1 sama dengan 114 ditambah 1 ketemu 116. Kemudian rumus UN suatu barisan aritmatika adalah UN 15 dikurangi 3N, tentukan bedanya. Nah, sama seperti yang tadi, UN sama dengan 15 dikurangi 3N, atau sama saja min 3N ditambah 15. Maka bedanya ketemu negatif 3, dan U1-nya sama dengan 15 dikurangi 3 kali 1 ketemu 12, U2-nya 15 dikurangi 3 kali 2, 9, U3-nya 15 dikurangi 3 kali 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Maka barisan aritmatika itu adalah 12, 9, 6, dan seterusnya. Nah, untuk soal nomor 5, silakan anak-anak coba sendiri sekarang dikerjakan di buku catatan beserta soal-soal yang tadi silakan diselesaikan di buku catatan, tidak usah dikirim, ini hanya untuk latihan saja. Nanti bagi anak-anak yang masih bingung, masih merasa kesulitan, silahkan mengecat Pak Arfi, kalau masih sulit akan Pak Arfi langsung bahas lagi.